Ya, pokok teman-teman nanti kalau udah jatuh dan udah masuk nih di jurusan itu, di sekolah itu, teman-teman harus ngelakuin semuanya itu 100% gitu, jangan setengah-setengah. Oke. Oke, terima kasih Kak Nida. Hmm. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Oh ya Kak, boleh tanya nggak? Ya. Ini kan biasanya kan di universitas itu kan kalau misal kita mau apply beasiswa harus ada recommendation letter dari profesor. Misal nih, salah satu universitas di kampusnya itu nggak ada profesornya, itu gimana Kak? Kan persyaratannya seharusnya itu kan pakai menggunakan recommendation letter dari minimal itu profesor. Sedangkan di kampus tersebut tidak ada profesor. Nah, itu gimana cara mengatasi hal tersebut? Kalau menurut saya, kayaknya recommendation tuh nggak harus dari profesor, karena kalau di Indonesia, ada beberapa universitas tuh jumlah profesornya tuh sedikit sekali atau malah nggak ada. Nah, misal kita mau minta recommendation letter, bisa juga minta ke dosen yang masih S2, S3 itu nggak masalah sih menurut saya. Terus, atau teman-teman nih sekarang lagi kerja gitu, terus mau minta recommendation letter, itu bisa juga ke atasan teman-teman, karena yang penting tuh recommendation letter tuh si dosen itu atau si yang ngasih recommendation letter itu tahu teman-teman dari segi skill atau dari segi personal kayak gitu. Jadi nggak harus dari profesor, bisa juga atasan kerja atau dosen di kampus yang masih S3 seperti itu. Mbak Fian di mute. Masih ke-mute. Oh ya. Oh ya, Kak Nida boleh nggak kasih motivasi ataupun gimana sih cara membuat strategi-strategi, terutama bagi ini kan banyak yang masih calon mahasiswa nih, masih SMA. Gimana menyusun strategi agar nantinya pas saat kuliah nanti itu sesuai dan tepat sasarannya. Nah, kalau saran saya teman-teman nih kalau udah terjun nanti misal udah mulai kuliah, kalau belajar jangan setengah-setengah gitu. Pokoknya pas misal nih udah semester pertama terus kayak susah banget ya kuliahnya, tugas-tugas banyak banget. Nah, teman-teman di situ nggak usah menyerah gitu. Tetap aja lanjut terjang aja gitu. Karena kan kita cuma hidup sekali ya gitu. Pokoknya kalian harus totalitas keluarin 100% kemampuan kalian gitu untuk belajar atau untuk ngejar mimpi kalian, misal nantinya pengen kuliah di luar negeri atau kemana kayak gitu. Yang penting itu sih saran saya, harus tetap sungguh-sungguh di setiap kegiatan atau pekerjaan yang kita lakukan, dan jangan lakuin hal yang setengah-setengah, tetap lakuin sesuatu yang 100% dan sepenuh hati gitu. Nanti insya Allah hasilnya bakal ngikutin. Oke, terima kasih Kak Nida. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ini ada apa? Alfian, silakan. Ya, Mbak Nida, Alfian mau nanya lagi, Mbak. Apakah beasiswa ada batasan umur, Mbak? Misalnya S2 tuh, Mbak. Soalnya saya mau rencana masih ini sih, Mbak, masih dilema sih, Mbak. Mau kerja dulu apa mau lanjut kuliah, soalnya gimana ya? Mau nyari pengalaman kerja dulu tuh, Mbak, di Indonesia tuh, Mbak. 2 tahun apa setahun, terus habis itu nge-apply beasiswa keluar tuh, Mbak. Gitu. Terus kedua, setelah lulus studi S3 ini, Mbak, apa yang Mbak akan lakuin, Mbak? Apakah Mbak menjadi tenaga ahli di suatu perusahaan, atau menjadi tenaga pendidik, atau stay di Kanada itu sendiri, Mbak? Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Untuk beasiswa atau sekolah lanjut misal S2, S3 itu nggak ada batasan umur sama sekali. Jadi kemarin saya pas di Korea, pas lagi S2, ada teman saya yang umur 30 tahun gitu. Ada juga nih teman S3 tuh udah umur 35 tahun. Sebenarnya nggak ada masalah teman-teman kalau sama umur kuliah S2, S3 di luar negeri.
biasanya yang ada batasan masalah itu beasiswa ini S1 buat ke luar negeri. Nah, biasanya kalau S1 itu ada batasan umurnya, misal saya lupa berapa belas tahun gitu. Pokoknya hampir sama, mirip-mirip kayak di Indonesia. Kalau S1 di luar negeri itu biasanya ada batasan umurnya untuk apply. Tapi kalau S2, S3 itu kita dibebasin, jadi mau umur 30, 35, nggak masalah. Karena kan nuntut ilmu dari segala umur ya, bisa. Terus untuk plan saya ke depan, saya sebenarnya mimpinya mau jadi entrepreneurship seperti itu. Tapi minimal saya mau apa ya? Saya tuh aneh sih kalau kata teman-teman saya. Jadi mimpi saya tuh nggak selinier gitu sama yang saya kerjain sekarang. Jadi saya tuh pengennya bangun usaha entrepreneurship. Tapi selain itu saya juga tetap mau S3 gitu. Saya jadi kayak nanti rencananya pas pulang ke Indonesia, saya pengen ngajar di salah satu universitas, tapi bukan jadi dosen tetap, itu kayak jadi selingan saya atau hobi saya buat ngajar gitu. Karena hobi saya atau yang saya suka itu sebenarnya ngelakuin riset sama ngajar teman-teman atau sharing sama bagi ilmu gitu sih. Jadi kalau bisa saya dapat S3, habis itu pulang ke Indonesia, mungkin daftar di salah satu universitas, tapi nggak jadi dosen tetap. Jadi kayak ya selingan-selingan ngajar, tetap stay di rumah sama bangun usaha kayak gitu. Ingin jadi entrepreneurship ya, Kak? Iya, pengennya gitu. Tapi tetap mau dapat gelar yang tinggi. Mbak, ada lagi Mbak. Rata-rata tuh Mbak kan di Korea dan di Kanada. Berapa sih Mbak jajan per bulan Mbak untuk jajan aja ya Mbak? Kayak misalnya beli makan, beli Biaya Kehidupan, hidup. biaya hangout, hidup. ya Biaya hidup. hangout, terus kosnya di Korea dan di Kanada itu kira-kira berapa sih Mbak per bulan? Oke. Kalau di Korea, kebetulan dulu saya nggak di kota gede, jadi saya dulu tuh buat biaya hidup, misal kos atau di apartemen tuh dulu 2 juta rupiah udah dapet, karena saya nggak di kota gede. Terus buat makan tuh, tips sendiri tuh teman-teman harus masak gitu, karena kalau beli di luar tuh mahal sekali. Jadi kalau makan, kalau kalian masak tuh, satu bulan 2 juta atau sampai 3 juta juga bisa dapat. Misal, jadi kalau di Korea, kalau di total tuh teman-teman bisa hidup tuh 4 juta sampai sekitar 5 juta itu udah bisa gitu. 4 juta Indonesia ya, maksudnya 4 juta rupiah di Indonesia. Tapi kalau saya di Kanada ini, saya buat apartemen tuh 1 bulan bisa 5 juta rupiah. Terus biaya hidup tuh, buat makan tuh harus masak, karena kalau beli tuh mahal sekali tuh. Ini kalau di Kanada itu mahal banget, jadi kita kalau makan, sekali makan, kalau beli di luar tuh sekitar 150.000 sampai 200. Waduh. Itu mahal banget, jadi saya juga nggak sanggup kalau beli di luar. Jadi tiap hari masak, kalau pengen aja beli di luar gitu. Jadi kalau masak tuh sama kayak di Korea sih, sekitar 3 juta rupiah kalau masak. Jadi kalau di total mungkin sekitar 8 juta rupiah. Tapi nggak usah takut sama besarannya, karena teman-teman kalau dapat scholarship itu tercover gitu. Jadi tercover biaya hidupnya juga ya, Kak? Biaya hidup, tuition fee, living cost, makan, semuanya tercover. Atau teman-teman kalau iri tuh masih bisa buat nabung gitu. Misal 1 bulan itu masih bisa nabung berapa juta, seperti itu. Jadi kalau dapat, nggak usah takut sih sama biayanya. Oke, mungkin ada tambahan lagi, Kak Alfian? Udah Mbak, makasih ya Mbak. Oke, karena waktu sudah menunjukkan 4.30 dari jadwal yang ditentukan, terima kasih untuk partisipasinya dari peserta webinar maukuliah.id, dan juga terima kasih untuk Kak Nida sudah melakukannya untuk menjelaskan bagaimana persiapan apa yang harus dilakukan agar nantinya mau kuliah itu gimana. Dan mungkin ada tambahan dari... Ya, itu ada tambahan mungkin dari Kak Nida sendiri, mungkin ada harapan gitu untuk masa depan pendidikan Indonesia ya secara umum gitu gimana? Ya, teman-teman kalau saran saya, apalagi yang masih SMA, SMK gitu, kalau bisa
teman-teman kuliah dulu minimal S1 lah gitu. Terus baru nanti setelah S1 mau teman-teman kerja, mau teman-teman mau lanjut kuliah, itu nggak masalah. Dan teman-teman kalau udah ke luar negeri, udah kuliah di sana, jangan terlena sama negara sana, kalau bisa balik buat ningkatin pendidikan di Indonesia seperti itu. Karena di Indonesia ini butuh banget pelajar-pelajar yang bisa membangun pendidikan sama ya untuk kemajuan Indonesianya sendiri. Gitu. Oke, kalau saran saya, teman-teman kalau punya mimpi atau punya tujuan itu benar-benar harus dikejar dengan sungguh-sungguh. Jangan pantang menyerah di tengah jalan, karena banyak teman saya yang di tengah-tengah jalan itu menyerah dan gugur. Nah, kalau bisa teman-teman tuh sampai akhir tuh jangan menyerah. Kalau baru berhenti kalau udah dapat tujuannya. Malah kalau udah dapat tujuannya, teman-teman harus punya nih tujuan baru, mimpi baru yang lebih tinggi. Kayak gitu. Karena itu kan punya hidup kayak gitu. Kita harus challenge diri kita sendiri. Oke, terima kasih Kak Nida atas pesan dan kesannya, dan juga saran-sarannya untuk teman-teman yang mau kuliah, entah S1 ataupun S2, dan juga jangan lupa untuk persiapkan diri kalian masing-masing untuk masuk ke dunia perkuliahan, dan juga terlebih lagi sekarang pandemik ya, pandemi COVID-19, jadi kita persiapan dirilah di rumah, mencari informasi-informasi mengenai entah itu beasiswa, kampus, bisa dilakukan melalui maukuliah.id, terutama universitas-universitas yang ada di dalam negeri. Dan juga maukuliah.id juga ada informasi beasiswa, terutama informasi beasiswa dalam negeri juga. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Kak Trisna? Ya, mungkin untuk saat ini kan udah jam segini ya, mungkin Kak Vian bisa kasih itu dong, yang tadi kan kita mau janjiin nih, yang kalau misalkan yang mau tanya-tanya bisa dikasih hadiah nih. Oh iya, mengenai yang hadiah itu, jadi yang akan mendapatkan hadiah saya akan informasikan, yaitu yang pertama dapat adalah Kak Alfian, Muhammad Alfian Komar, nanti akan dihubungi melalui DM, mungkin bisa di-share Instagramnya, nanti akan kita DM. Udah, kalau Instagramnya udah, tinggal nanti kita hubungi. Nanti akan dihubungi melalui Instagram untuk ditanya alamat dan juga nama dan juga nomor telepon untuk dikirim hadiah dari maukuliah.id. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali dan juga menarik ya. Dan juga Kak Fahrul nanti akan di DM, untuk diberi untuk bisa ngasih tahu kita alamatnya agar kita bisa ngirim hadiah dari maukuliah.id. Terima kasih atas partisipannya teman-teman. Ya, Selamat mungkin sore. Cukup sekian ya. Terima kasih banyak buat Kak Nida juga dan teman-teman yang udah hadir di sini. Ya, semoga harapannya sih dengan adanya webinar ini kita bisa dapat insight baru, dapat pengetahuan baru seputar gimana sih caranya kita bisa kuliah di luar negeri gitu, dapat beasiswa, kemudian kita bisa gimana caranya menggapai impian-impian yang selama ini mungkin cuman cita-cita aja, tapi sebenarnya nggak hanya cuman dibayangin doang, tapi kita bisa wujudkan kayak gitu. Makanya kalau bisa teman-teman bisa belajar banyak lah dari Kak Nida ini. Ya, mungkin cukup sekian untuk webinar kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti untuk videonya kita akan udah rekam.